Obrolan psikologi santai tapi tetap serius. Singkat episode ini kita cerita tentang hal yang lagi-lagi panas ya, tentang bakar-bakaran. Ketika suara rakyat tidak lagi didengar, ketika aspirasi hanya berputar di ruang hampa, bukan ruang DPR ya. Maka amarah yang lama dipendam bisa berubah menjadi api. Nah, ini nggak tahu nih apinya karena provokasi atau karena memang lagi terbakar emosi aja ya. Dan api itu tidak hanya membakar rumah pejabat ya, tapi juga membakar rasa percaya pada sistem. Hari ini kita akan bahas sama-sama. Apa yang sebenarnya terjadi ketika rakyat meledak dan kenapa? Kita lihat sudut pandang psikologinya seperti biasa. Dan kita akan ditemani oleh sahabat-sahabat psikolog muda kita ya. Kita mulai dari yang paling kiri deh, yang paling ganteng. Asik. Halo, Natsu di sini. Hai Indah. Hai Mawar. Fiori. Fiori, Bukan Fore. Sensor, salah sebut, itu merah. Ada yang ikut demo nggak di sini? Enggak Enggak ada. mood. Nggak mood. Pacara, Pak. Sibuk pacaran. Astagfirullahaladzim. Enggak, saya enggak ikut. Saya di rumah. Udah, baru mulai lu. Yang kemarin aku kirim itu loh dia. Baru mulai lu. Dia ini mana pakai celana ini kan? Iya, sama, bajunya warnanya sama. Enggak, saya di rumah. Ini provokator ya? Enggak, bukan. Dibayar berapa? Enggak, saya di rumah. Nggak ada, pertanyaannya bukan dibayar berapa. Dibayar siapa? Astaga. Pak baru juga mulai, Pak. Jurang, Aduh, jebakan ujung. tiba-tiba blank loh. Oke, kita bahas sama-sama ya. Kemarin tuh kan situasi cukup ngeri ya, karena hampir di semua daerah ya, serentak ya. Kecuali beberapa sahabat kita yang tidak terprovokasi, ada. Banyak. Sahabat daerah timur nggak terprovokasi. Jawaban mereka menarik, daripada demo mending kita pesta lah. Asik. Buat apa? Karena sudah jelas isinya provokasi kan. Nah, ada yang sampai bakar lilin kan juga untuk doa. Nah, Banyak. itu jauh lebih positif ya daripada bakar halte, bakar jaringan fiber optik. Terus yang lebih ngeri lagi jarah-jarahan. Ya kalau masyarakatnya menjarah ya wajarlah DPR-nya menjarah, sama aja. Nggak salah berarti. Karena itu kan perwakilan kalian, mental kalian sama kan. Oke, kita kembali lagi. Masyarakat bisa meledak, melampiaskan amarah sampai merusak. Ini yang merusak ya, kita nggak bahas jarahnya ya, karena jarahnya udah jelas nggak bener ya. Kita bahas yang bener-bener dulu nih. Yang nggak bener-bener banget juga sih. Apa sih? Kita negara dengan hukum, ya kan? Tapi kegiatan yang terjadi belakangan udah keluar dari koridor hukum. Menurut sahabat-sahabat psikologi di sini nih, apa sih yang bikin manusia akhirnya bertindak melewati koridor batas yang sudah diajarkan, harapan saya diajarkan sejak kecil, dididik, baik itu dalam pendidikan di sekolah ataupun pendidikan di rumah oleh orang tua, bahkan oleh keimanannya untuk berbuat yang benar dan baik, tapi lepas kontrol. Ada dorongan apa ya kira-kira? Lebih ke ya. Yang punya pendapat boleh nih. Layung kambreng. Nah, itu. Yang panjang, yang panjang. Yuma. Yang panjang. Fiori duluan. Lebih ke apa ya dulu ya? Mungkin karena masyarakat udah terlalu kecewa sih pertama kan ya. Kita hanya minta untuk didengar itu aja, didengar sama ditemui lah istilahnya. Terus kalau yang lain-lain itu buat, kan pasti ada pendorong kan, ada provokator nih, kita nggak tahu itu siapa. Saat orang yang ramai, kita pasti bakalan tersulut. Satu aja orang emosi, yang lainnya itu pasti akan kena emosi. Emosi, jadilah hal itu. Gitu. Apa ya istilah lainnya ya? Aku pokoknya. Tersulut, terprovokasi. Iya. Atau FOMO. Satu bakar ikut bakar ah. Bukan sih, lebih ke terprovokasi sih. Karena satu emosi, kita dipancing, kita pasti ikut emosi, meremetlah ke yang lainnya. Itu kan- Jadilah hal itu. Itu kan kemarin kan sampai akhirnya yang dirusak itu, dibakar juga itu rumah pejabat ya. Padahal kan sebenarnya pengen aksi protes damai gitu. Ini bisa merembet sampai ke perusakan, penjarahan. Itu menurut teman-teman kira-kira penyebabnya apa sih? Apakah memang bentuk ekspresi saja
sampai merusak Mm-mm. atau karena nggak didengar aspirasinya. Gimana bisa dengar orang pejabatnya nggak di tempat kok di luar negeri? Dia kan kabur. Itu gedung kosong mungkin, pada jalan-jalan loh. Salah. Mama. Gaduh. Oke, kita kembali. Ya, keduanya benar sih ya. Satu sisi pasti ada provokasi, kedua karena kita udah menyampaikan aspirasi kita, buat kita keadilan segala macam tuntutan kita, tapi mereka nggak ada dengar dan mereka juga penyebabnya salah bicara, apalagi depan umum. Itu aja. Oh ya, saya sempat Salah. lihat beritanya tuh yang Hal simpelnya sih karena sikapnya mereka yang nggak menghargain orang lain, jadi masyarakat tuh yang nggak respect juga sama mereka dengan apa yang mereka lakukan gitu loh. Apalagi ditambah dengan masyarakat tuh cuma nuntut sebuah keadilan dalam segala bidang gitu loh. Apalagi dengan pajak yang terus naik, kondisi yang nggak kondusif kayak gini, ya gimana lagi gitu. Nah bener tuh, pajak yang terus naik, tapi udah mundur Menteri Keuangan kita ya. Yuk pulang yuk. Nggak, ini kan cerita bener ya. Tapi kerasa nggak teman-teman di sini kayaknya harga barang juga makin hari makin nggak karuan gitu ya. Iya. Tapi kan sekarang udah kebongkar semua kan, pelan-pelan. Tapi kalau kita bilang ya, beliau yang baru mundurin diri, Menteri Keuangan kita tuh orang pintar. Yakin dia mengundurkan diri? Tapi mungkin saja Mengundurkan diri apa pindah ini? Enggak. beliau kan orang yang punya histori bagus, recordnya bagus gitu loh. Iya, track recordnya bagus. Nah tapi kembali lagi, pemimpinnya bagus, yang dipimpin belum tentu bagus. Iya. Ya kan, Sama mana aja. di sisi lain lagi kan ya beliau percaya aja kalau yang lihat kasus-kasus record dulu yang ada sampai berapa T kan di lembaganya sendiri. Dan beliau nggak sadar karena buat beliau semua orang sama baiknya seperti beliau. Tapi ternyata kan yang lainnya nggak sebaik itu juga ternyata. Benar. Lalu rumah mewah dibakar. Kenapa yang dibakar bukan rumah pejabat yang nggak mewah gitu? Kenapa harus yang mewah gitu? Emang ada rumah pejabat yang nggak mewah? Nggak ada ya? Offset. Kalau kita lihat dari simbolis ya, ini kan sering nih. Pejabat itu kan yang mewakili kita lah, banyak di pusat sana ya. Harapannya kan dia mewakili kondisi kita. Kalau kitanya lagi berjuang gitu, yang di sana ya berjuang juga lah sama-sama gitu. Ini kan enggak. Masyarakat berjuang di sana flexing, pamer, Nah itu udah salahnya. ya kan? Ya karena memang ada yang mengatakan sebelum jadi pejabat juga memang mereka udah punya duit, ya kan? Berarti naik itu dibayar dong. Ya untuk naik harus punya duit. Kalau nggak naik nggak bisa punya duit. Iya, kan. Kampanye dibayarin siapa? Punya modal sendiri lah. Harus ada modal. Kan paling nggak habis naik balik modal dulu. Loh. Salah. Balik. Bukannya udah balik moral dari sebelumnya? Aku boleh nggak pindah duduk situ? Aduh. Aku nggak ikut-ikut, mau pindah duduk situ aja enak. Oke, saya punya pertanyaan menarik nih, kecil nih. Pertanyaan kecil aja, ringan-ringan. Oke. Sebelum kita lebih jauh ya. Menjadi pejabat, pekerjaan atau pengabdian? Ke pengabdian, Pak. Pengabdian sebenarnya. Pengabdian, Pak. Harusnya karena itu arahnya ini kemana? pejabat itu kan kebanyakan orang-orang yang mewakili aspirasi rakyat yang harus menjalankan apa yang diinginkan oleh masyarakat kan. Jadi ya pengabdian. Nggak perlu digaji berarti ya? Bukan nggak perlu digaji, lebih diapresiasi karena sudah mau menyampaikan, mau melakukan apa yang jadi keinginan rakyat. Menurut teman-teman di sini nih, satu kita dapat tadi pengabdian. Sebelah? Apa Pak? Pengabdian juga? Pengabdian juga. Yes, Ibu. sama aja. Saya pulang dulu. Ibu apa? Apa ya yang itu ya yang Pengabdian pejabat atau itu. pekerjaan? Kalau kita balik lagi ke rules yang utama itu kan kayak anggota itu kan adalah pengabdian ke masyarakat. Dimana kita harus mendengarkan, tapi nggak semua yang juga perlu didengar, jadi kayak pilah-pilah. Nah, Lebih mempertimbangkan. iya mempertimbangkan. Nah, untuk perlu digaji apa enggak kan? Kalau misalnya yang sesuai rulesnya ya kita perlu gaji, tapi sesuai dengan kayak kualitasnya kita. Jadi kualitasnya dari anggota itu sendiri. Kalau misalnya mereka udah kerjanya udah oke, ya apa salahnya kita menghargai usahanya, kerja kerasnya mereka itu, seperti itu. Dan nggak yang berlebihan sih. Kan kalau kita dihargai, kita kerjanya ngerasa kayak, oh dihargai nih, jadi lebih ada semangatnya.
harusnya nih rulesnya yang sebenarnya kan kayak gitu, tapi ya balik lagi. Kepribadian orang. Iya, Kan kepribadiannya orang kan beda-beda. keinginan orang kan beda-beda. Berarti sepakat kita ke Pengabdian. pengabdian ya dikasih bayaran sesuai dengan ya lelahnya mereka lah ya. Iya. Kalau kita bilang sesuai profesionalitas jelas nggak profesional. Karena kenapa? Mereka bukan profesional di bidangnya kok. Mereka hanya perwakilan rakyat yang tujuannya menyampaikan aspirasi rakyat kan seperti itu. Background mereka kan campur aduk tuh, ya kan? Dan bukan backgroundnya juga bukan orang-orang profesional di bidang tertentu. Pelawak aja bisa. Nah, ya kan? Jadi memang bukan di bidang tertentu. Jadi kalau kita bilang dapat gaji profesional ya nggak mungkin lah, ya kan? Yang pasti harapannya masyarakat kan mereka memang mewakili masyarakat kita, ya kan? Yang jadi problem adalah saat gaji mereka jadi fantastis, luar biasa. Tunjangannya agak nggak masuk akal. Saya agak bingung dengar dan lihat beberapa video yang hitung-hitungannya juga bikin bingung ya. Saya gaji uang sewa rumah, uang sewa kos 1 bulan 3 juta, saya kerja 26 hari kali 3, mungkin salah ngomong itu. Mungkin salah ngomong tapi ya jadi masalah karena ngomong di depan publik dan kayak hitung-hitungan itu juga waktu SD kita udah belajar ya. Kita kembali lagi, tadi kita udah sepakat, ternyata secara normalnya ya menjadi pejabat itu adalah sebuah pengabdian. Di beberapa negara yang saya tahu, koreksi jika salah, itu malah tidak digaji sama sekali, tapi pengabdian. Menjadi pejabat adalah kebanggaan kita. Di pusat rapat mendengarkan, menyampaikan untuk apa? Untuk yang terbaik untuk masyarakat kita. Karena sudah dipercaya, bebannya besar itu, tanggung jawab, ya kan? Bukan duduk di puncak gedung makan mie itu ya, seperti kemarin liatin demo tuh hebat ya. Ya masyarakat akhirnya kan melihat kok seperti ini ya orang-orang yang saya pilih, yang saya contoh. Nah, pertanyaan kedua nih, pertanyaan ringan sih, menggelitik juga, tersirat gitu. Kira-kira DPR kita mewakili nggak sih masyarakat kita kelakuannya? Nah itu sudah punya jawaban kayak Natsu. Menurut Natsu, kan Natsu memilih nih, yang Natsu pilih itu sudah seperti mencerminkan nggak mereka itu? Apa ya memang gitu masyarakatnya ya sama aja kayak yang di atas gitu? Atau beda gitu? Emang masih ingat siapa yang dipilih? Enggak. Emang milih? Milih. Itu hak konstitusi. Iya, yang berdasi. Yuk pulang yuk. Gimana yuk? Kinerja mungkin ada beberapa yang sudah sesuai apa yang diinginkan masyarakat dan mungkin ada yang belum. Bukan tidak ya, belum. Mencerminkan nggak mereka yang di pusat masyarakat kita? Kebanyakan tidak sih. Tapi ada yang mencerminkan juga kan? Ada yang mencerminkan, tidak semua ya, kita tidak bisa menganggap semua seperti itu kan, karena memang ada beberapa yang sudah mencerminkan masyarakat. Iya. Kan kemarin kalau kita lihat ya di demo itu kan sepertinya masyarakat kita marah sekali sama DPR. Padahal DPR yang kerja keras juga banyak loh. Yang memang benar-benar berusaha bekerja juga banyak, tapi akhirnya tergeneralisasi. Jelek semua gitu. Kan kasihan juga yang udah kerjanya keras gitu kan. Kemudian yang milih juga bener dipilih rakyat apa dipilih partai sih? Dipilih rakyat. Pilih rakyat, oke. Ya kan melalui pemilu kemarin itu loh. Rakyat yang memilih. Rakyat yang memilih. Iya. Berarti rakyat salah pilih nih kali ini ya. Iya. No comment. No comment. Aku mau ngomong takut salah. Nah, kita kembali aja deh ke sudut pandang psikologinya nih, biar nggak melebar kan, karena itu bukan bidang kita, bukan kuasa kita juga, kita hanya menyampaikan dan kita juga nggak. Shining, shimmering, splendid. Itu yang sana ikut demo ya kemarin? Enggak, sana ikut demo, saya di rumah aja. Saya lihat videonya loh. Iya, tapi bukan saya. Saya lihat lagi bakar ban. Saya di rumah. Yakin di rumah? Iya. Coba alibinya jam berapa sampai jam berapa ada di rumah? Itu kejadiannya jam berapa kita harus Aduh, jalan? ya saya mana inget. Aduh. Jadi kita nanti tarik benang merahnya. Apakah ada di Jangan kayak digereng ke sana, saya di rumah loh. Oke, kita kembali.
Kalau kita lihat sudut pandang psikologinya ya, yang pertama ya kan ada pembakaran. Pembakaran simbol rumah mewah, flexing dibakar. Kenapa? Ini sesuai dengan teori-teori psikologi di mana masyarakat lagi berat, lagi susah, yang di atas bermewah-mewahan bahkan sampai flexing. Akhirnya pembakaran ini sebenarnya sebuah simbolis. Simbolis apa sih yang dibakar? Kekuasaan yang kurang benar. Ya kan? Jadi kalau yang dibakar memang kekuasaan yang kurang benar, ini masih masuk, itu kemarahan, ekspresi. Bentuk manusia menyampaikan ekspresi bisa dalam bentuk sebuah tindakan simbolik. Hanya saja kalau sudah yang dibakar halte dan sebagainya itu sudah nggak simbolik. Dan kemarin kan sudah mulai dicek juga ya, bahwa ternyata ada beberapa kelompok-kelompok yang menunggangi lah. Kita juga nggak tahu goalnya apa, tapi hati-hati sekali, jangan gampang tersulut, apalagi yang muda-muda ya. Tuh, kan Kemudian banyak individu yang biasanya tenang, tapi kenapa sih kalau sudah di tengah kerumunan massa mereka jadi agresif? Psikologinya gimana nih? psikologi ini sosial. Jadi kan kalau kita di tengah-tengah masyarakat nih, kita individunya kita udah kuat, tapi kalau kita udah di tengah-tengah massa, psikologi massa istilahnya kalau nggak salah, itu kita akan Tersulut. ikut terseret dengan emosi ke bawah, bawah, pengaruh emosi mereka tuh emosi gede yang banget. ada. Jadi Karena kan kayak, bukan satu orang aja yang emosi kan. jadi kayak ini loh, anggap aja kita nonton konser yang biasanya suka musing-musing di tengah gitu kan, ada satu kita kan merasa kayak oh ya kita harus ikut di situ, kayak normanya harus terseret ke situ. Nah kita juga perlu peran kayak misalnya penjaga konsernya harus tahu mereka ini kapan harus kita stop, kapan kita harus biarin mereka mengeluarkannya dulu. Jadi begitu udah selesai baru, karena kalau pas mereka lagi tinggi-tingginya kita stop di tengah-tengah malah jadi emosinya meledak. Nah itu sama kayak yang kita waktu unjuk rasa kan, masa nih 1:5 nih, anggap aja kan pasti yang satu ini yang walaupun kuat individunya atau apa, misalnya kita lagi lelah atau perut kosong pasti ikut terseret. Jadi kayak psikologi massa yang mempelopori terjadinya kayak kita gampang emosi, tersulut, Apalagi dia terbawa punya suasana. pendirian, kan, misalnya. Jadi pas emosi individu pas ada di suatu masa kerumunan, individu kita kayak kita hilang, kita siapa, aku siapa, ngikutin masa itu yang mana yang lebih banyak gitu sih. Tapi mungkin pendapat teman-teman Sama sih. Karena kan pasti akan ada pemicunya juga. Mungkin kalau amarah-amarah cuma bla 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 masih tahan ya mereka ya yang tenang. Kalau udah sampai oh iya nih bener, dipancing terus pasti dia akan ikut marah. Tergantung pendirian Iya. orang sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita nih sebagai orang, pasti kan kita kayak kadang mempermanis kalimat itu loh yang bikin cepat ke bawah emosi. Karena kalimat itu pengaruhnya besar banget terhadap regulasi emosi kita. Jadi kalau misalkan salah dikit aja, otomatis pasti udah langsung ke bawah. Apalagi dengan situasi yang seperti itu. yang lagi panas-panasnya. Kan sama dengan kayak pepatah tuh loh, mulutmu harimaumu. Nah, udah satu kata aja langsung kok semua itu pasti emosi. Deindividuasi teorinya Festinger ya. Anonimitas, kerumunan menurunkan kontrol diri dan meningkatkan impulsivitas karena merasa jadi satu sama sebuah kelompok, nggak akan ketemu, nggak akan dikenal, padahal ada CCTV ya. Kan udah Akhirnya dilemparin. impulsif, ya kan? Oke. Jadi ini memang terjadi ya. Jadi ini memang ada teori psikologi yang mendukung hal ini ya. Jadi memang agak ngeri kalau ada kerumunan orang terlalu banyak berkumpul dan ada satu yang anarkis, Iya. Iya. gampang terpicu. Nah menurut teman-teman di sini nih yang memang pendalamannya di psikologi ya, ada tips dan trik nggak sih untuk mencegah hal-hal seperti ini saat semua orang berkumpul biar nggak kepicu, itu diapain ya? Kita menarik diri. Kalau misalnya kita nggak bisa menarik diri, kita harus berpikir netral dan jernih dengan makan yang banyak, dan jangan terlalu lelah, karena kalau kita lelah pasti akan gampang ke trigger, gampang kepancing. Jadi ya kalau bisa ya dihindari. Kita harus bisa berpikir jernih, Belajar kontrol emosi juga kontrol kan. emosi, jangan terlalu lelah, karena kalau lelah juga bisa cepet bikin kita emosi. Dan perut, logika nggak akan jalan tanpa logistik. Iya, benar. Oke. Berarti kalau yang demo-demo biar gampang tersurut jangan dikasih logistik ya? Betul. Jangan Betul. gitu dong. Iya sih, tapi jangan gitulah. Intinya semua tuh balik ke pendirian masing-masing. Kalau misalkan kalian memang punya pendirian teguh Yang kuat. prinsip, apalagi logika kalian jalan, kalian nggak akan masuk ke ranah yang begitu gitu loh. Apalagi kalau misalkan orang yang memang
punya pemikiran yang bagus ya, seharusnya dia mempertimbangkan setiap tindakan kecil yang dilakukan itu pasti itu berpengaruh buat balik lagi ke diri sendiri. Benar. Jadi ya memang harus dipertimbangkan. Kalau enggak, ya udah gampang aja pasti masuknya ke sana. Tapi memang ini nggak mudah ya kalau kita udah di kerumunan, apalagi udah masa kayak misalnya, kamu kok gitu, itu emang nggak gampang juga. Karena kan kita pasti sudah berpendirian teguh, tapi suara-suara sumbangnya, kamu nggak ini, itu memang nggak mudah. Tapi ya kembali lagi, teguh pendirian, jangan terlalu capek, perut dengan penuh. Jangan lupa perut ya. Jangan lupa perut ya. Sama ya benar, logika itu sih lebih parah. Soalnya karena apalagi Vaskom kemarin kan yang dibakar-bakar kan ya. Mereka kenapa gitu? Yang terprovokasi ya. Mereka kenapa nggak berpikir fasilitas itu dibakar. Toh juga ujung-ujungnya kita yang benerin gitu loh. Kan balik benar-benar ke Karena logika. itu kan acaranya udah malam, jadi mereka memainkan psikologisnya yang udah capek, Itu dah. yang udah lelah kan, kita gampang tersulut gitu. Oke, berarti ini ya kalau kita bicara psikologi nih sedikit nih teori konspirasi gitu ya. Aku diem aja. Menurut teman-teman ada dalang nggak sih yang bermain di belakang ini semua? Pasti. Yang mainin psikologinya orang-orang ini yang mereka benar-benar tulus awalnya mau nyampein aspirasi, dipelintir gitu jadi tindakan anarkis. Atau memang secara otomatis saja alamiah terjadi? Nggak akan sih. Nggak akan kalau alami. Beberapa oknum yang mungkin kita nggak tahu siapa, pasti Ya, ada pasti aja. ada. Pasti ada dorongan kok. Di setiap aksi massa yang Ada permainan psikologinya ya? Ada orang, ada otaknya lah ya? Iya. Ada mastermind-nya ya? ada gini. Dan mention. Kan udah ada itu beritanya kemarin. Ya, saya lihat banyak. Entah itu konspirasi yang kanda, Atau- tapi Ya, nggak tahu. ya dilihat-lihat sepertinya kan mereka Jadi, kasih banyak bukti gitu kan. Kayak adu domba dua belah pihak, aparat benar. sama Masyarakat. masyarakat. Aparat juga udah lelah kan ngamanin, jadinya ya mereka masuk ke momen yang dimana kita sama-sama lelah. Jadi bayangin kita lagi lelah, terus ada yang ngadu domba kita kan langsung Ya, senggol bacok. Apalagi hari pertama, hari kedua, padahal kita cuma minta ketemu, minta ngobrol lah setidaknya. Tapi itu nggak terlaksana, akhirnya pelan-pelan tersulut lagi. Dipancing-pancing kan pastilah besok-besok langsung. Itu kalau dari berita sempat ada yang menemui tidak perwakilan? Saya tidak mengikuti. Kalau daerah-daerah lain kan udah Kalau Di ini pusat nggak ada ya? nggak di kemarin, pusat, ada. yang di Bekasi. Itu di Jogja. Kalau yang di Bekasi kayaknya ada kok yang nemuin aparat-aparatnya itu. Bahkan sampai duduk, mereka tuh masanya tuh duduk melingkar gitu sampai belakang penuh. Terus aparatnya berdiri nanyain satu-satu kenapa apa. Tapi yang di daerah lain ya nggak tahu ya. Nah, ini Ini demokrasi yang Asal benar kan? Bekasi atau apa gitu. Aparatnya apa ininya? Aparatnya. Pejabatnya apa aparatnya? Yang menemui. Pejabatnya yang nemuin. Pejabatnya menemui dijaga aparat mungkin untuk keamanan itu. Iya, Banyak, dijaga. Yang di DPR pusat kita ada yang turun nggak? Oh, Bertemu. enggak. Nah, No comment, nggak tahu. Kayaknya Enggak ada. Kalau itu Malah apa? yang atas yang menemui sama yang bawah menemui. Nah, ini kan udah minta maaf lewat video. Kenapa nggak ketemu langsung? Iya kan bukan saya kan saya Aduh. oke. Nah, ini juga jadi satu hal yang mungkin menyulut kemarahan masyarakat 2 hari loh mau ketemu aja. Harapannya kan diwakili, tapi ternyata nggak ditemui ya kan. Akhirnya kondisi psikologinya juga ya jengkel ya. Iya. Jengkel tuh sudah sama kayak orang minta kejelasan gitu. Nembak diterima enggak, ditolak enggak gitu juga ya. Gantung itu hubungannya kan lama-lama jengkel ya. Benar. Udah dari lama masih hanya Pak masalah ini. Betul. Ini sepertinya udah dari zaman dulu. Tapi ya kalau kita lihat ya. Ini kan bukan demo pertama yang terjadi. Dulu juga kisah-kisah seperti ini sering terjadi di negara kita. Menurut teman-teman saat ini psikologi masyarakat kita, kondisi psikologi negara kita dari dulu sampai sekarang semakin baik atau tidak ya? Kalau dari berkaca dari tragedi yang 98 ya dibanding yang tragedi yang bukan tragedi yang sekarang itu 98 itu benar-benar chaos karena kan masyarakat kita gampang diadu domba dan kita kurang melek teknologi. Nah, kalau yang sekarang kan mereka sudah mulai bisa nih memilah-milah mana yang provokator, mana yang enggak, terus mana yang bisa ini cuma hoax itu masyarakat sekarang sebenarnya sudah mulai bisa memilah-milah dan mulai pinter nih mana yang, dan apalagi Gen Z itu kalau nggak yang kalau nggak ada manfaatnya mereka Nggak akan ikut. ngapain. Ngapain. Es cekek lebih murah enak
kopi juga lebih Sekarang lebih melek teknologi soalnya. dan informasi banyak didapat dibandingin yang zaman dulu gitu. Kalau kita lihat peserta demo kebanyakan generasi mana nih? Gen Z, milenial, baby boomer, X. Campur Sih, X Campur banyak, X banyak kemarin kan tak lihat. Gen Z banyak, Segala kalangan ya. milenial banyak. Ya, segala Semua. kalangan. Karena sekarang itu benar-benar istilahnya masyarakat udah kemuak sih Pak. Lebih ke saya capek loh. Ini sebenarnya negara kita ini kaya banget loh. Kenapa semua pada naik gitu loh? Yang Sampai pertanyaan masyarakat tuh lebih ke Keadilan ini mereka. negara mau dibawa kemana? Kiri kanan. Lurus depan belakang. Nah, keadilan nggak ada. Dan itu cuma butuh jawaban ini ke sini. Tapi mereka nggak dapat itu. So ya udah. Ya kan kemarin waktu pergantian kekuasaan ya, habis yang cukup lama memimpin kita, ganti ke pemimpin baru juga, kan masyarakat kita ini percaya penuh sama kekuasaan baru ini. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh orang kuat lah. Tapi ternyata ekspektasinya ketinggian, ya kan? Ekspektasi masyarakat terlalu tinggi, yang terjadi di lapangan terlalu jauh dari ekspektasi. Kan ini yang memicu akhirnya. Ya, tapi percaya nggak sih Pak? Ini sebenarnya kayak kode buat kita. Kenapa? Padahal ini kejadiannya itu udah dari dulu-dulu ya. Ibaratkan korupsi, pantasnya udah dari dulu-dulu. Kenapa baru sekarang terbuka? Besar-besaran loh, sampai kuadriliun, triliunan, berapa uang itu? Masyarakat kita makin pintar atau kenapa kira-kira? Makin pinter. Makin pintar sebenarnya mereka. pintar. Udah Atau karena mulai sengaja dibocorin? disengaja dibocorin, iya. Biar kita masyarakat tahu nih, inilah uang kalian diginiin gitu loh. Jadi kan yang bisa meluruhkan si ini itu hanya masyarakat. Jadi kalau udah masyarakat tahu, udah. Karena yang di atas tuh nggak akan bisa. Menurut teman-teman ya dengan adanya demo besar, ini kan kalau kita bilang sudut pandang, tadi kan kita lihat ya, sudut pandang masyarakat kenapa sampai akhirnya turun ke jalan, ya kan? Sampai akhirnya terjadi pembakaran, penjarahan dan banyak hal lain lah ya. Baik itu negatif dan positif, tapi suatu momen sudah terjadi. Menurut teman-teman yang di pusat, perwakilan kita dengan adanya hal seperti ini, mereka kena mental nggak? Atau baik-baik aja? Tergugah nggak kira-kira? Kalau kita lihat sudut pandang psikologinya loh ya, mereka yang di pusat kan bukan orang-orang biasa, dalam artian psikologinya juga udah pasti orang-orang psikologi bagus lah ya. Pusat yang tahap mana Pak? Pusat. DPRD Pusat banget. Ya. Nggak sih, mungkin ada beberapa yang merasa psikologinya kayak kena mental. Cuma tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Karena kan banyak orang di sana, ada yang mereka berpura-pura baik, ya nggak baik sih. Maksudnya yang menutupi bisa ekspresi gestur mereka yang menutupi kalau baik-baik saja, padahal belakangnya Nggak baik terpukul mental, atau karena memang ya bodoh amat lah gitu. Jadi ya kita juga nggak bisa menilai 100% mereka terkena mental apa enggak, karena kan kita nggak bisa Mungkin trauma langsung. gitu, habis ini nggak mau jadi pejabat lagi, mau mundur aja lah hidup di kampung kayaknya mungkin. enggak deh. Kayaknya enggak. Jarang. Paling mereka ya kalau sebatas mikirin aja pasti dipikirin. Karena apalagi dengan banyaknya kejadian kebakaran dan segala macamnya itu pasti mereka mikirin juga sih. Cuma nggak tahu ya. Kan sebenarnya masyarakatnya cuma nagih hutang janji ya, karena udah bertahun-tahun kayaknya di Pegadaian nggak dibalik-balikin gitu hutang janjinya ya. Ini fenomena ya. Ini akhirnya merembet ya cerita ini. Dulu waktu minta suara baiknya luar biasa. Begitu dapat suara, Semua dilupakan. dipilih, lupa. Nah ini hal yang menarik nih. Kita nggak bahas pemerintahan kita lah ya, tapi kita bahas sudut pandang psikologinya. Kenapa manusia cenderung saat udah dapat yang mereka mau, kelakuannya begini? Ini nggak cuma tentang di pejabat aja, tapi saat orang minta dukungan, bantuan luar biasa, tapi setelah mendapat seringkali lupa. Padahal kalau kita bilang ya, waktu background kita cek background lah, turun di lapangan, bantu ini bagus-bagus banget kebanyakan dari mereka. Lo nggak gitu nggak masuk pusat lah. Luar biasa mereka, pasti mereka punya dukungan, punya daerah di mana mereka dikenal sebagai orang baik. Ini kan selalu nih cerita ini. Si ini dikenal sebagai orang baik loh. Tapi kenapa sampai mereka udah memimpin, ya terjadi kemunduran lagi. Menurut teman-teman di sini, secara psikologinya apa yang menyebabkan hal-hal seperti ini terjadi ya? Kita nggak masuk ke politiknya karena di luar ranah kita ya. Tapi psikologi manusianya, apakah memang manusia itu adalah makhluk yang kalau udah di puncak lupa semua? Biasanya karena rasa kepuasan diri biasanya Pak.
Kepuasan diri. Iya, karena sudah berhasil mencapai tujuan, biasanya seperti itu. Dan ini pasti terjadi seharusnya atau tidak? Balik lagi sih karakter orang juga beda. Ya, kembali ke Kembali ke Ada karakternya. yang bisa mengimbangi emosinya dia. Kalau dia udah di puncak, dia bisa memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Tapi ada juga yang kalau udah di puncak, ya udah nikmatin aja, nggak usah lah lagi mikirin yang di belakang. Gila kekuasaan. Balik. Dominan sih nggak langsung nerima hasil, tapi nggak inget prosesnya tuh gimana. Iya. Dominan kayak gitu. Tapi ada beberapa juga yang selalu ingat prosesnya seperti apa, jadi dia memberikan yang terbaik supaya proses itu tuh tetap jalan. Itu sih. Balik Kan, lagi. kan kalau kita lihat ya, dulu yang beliau yang kemarin rumahnya sampai yang pertama kali jadi korban ya, dulu sekali bicaranya baik loh, nggak sembarangan seperti kemarin. Ini kemarin seperti ada kejadian yang beruntun gitu, bener-bener ya kita yang belajar yang sekolah denger nonton tuh udah kaget deh, kok begini ya, aneh sekali gitu loh. Kalau kita lihat kejanggalannya banyak sekali. Banyak. Ya itu posisi puncaknya Indonesia loh, negara kita plus 62, bukan daerah. Mereka orang-orang dengan pendidikan baik, nggak terkait dengan nilainya berapa, itu pun nggak masalah saya rasa yang beredar. Yang pasti mereka lulus sekolah, belajar, pendidikan, kuliah, nggak mungkin berbicara sesembarangan itu. Seperti ada sesuatu yang menyebabkan ini terjadi kan sama. Sebelum jadi pemerintah pusat, di daerah baik, dikenal baik, sampai sana lupa diri. Kerasa udah kayak amnesia dadakan gitu. Ya kan? Dan ya kayak mabuk kekuasaan lah. Apakah mungkin ya menurut teman-teman ada permainan psikologi di pusat? Sudah pasti. Faktor Sehingga lingkungan faktor juga lingkungan sih. bisa. Dengan Faktor siapa lingkungan. kita bergaul, maka itu yang akan kita Kebawa. dapat. Kebawa sini. Atau juga karena pribadi individunya dia awalnya adalah cuma goalsnya utamanya dia cuma Jadi ini. jadi naik Yang aja, penting jadi aja. nggak gitu. punya program apa-apa, nggak Iya, punya yang persiapan penting naik apa-apa, aja. Iya, jabatan jadi kan kayak ya. pencitraan di awal. Makanya kita bisa tahu seseorang itu baik apa benar, baik atau buruk ketika dia Sudah kita menjabat. kasih kekuasaan. Kekuasaan. Iya. Apakah dia memang memiliki rasa tanggung jawab atau tidak. cuma ya mumpung aku punya kekuasaan nih aku semena-mena gitu sih. Intinya Balik lebih lagi. ngeliat ke hasil tok sih, nggak ada proses sama sekali. Karena kalau emang dia bertanggung jawab terhadap diri, apalagi dia punya, maksudnya kekuasaannya dia tuh ngaruh ke masyarakat juga. Kalau emang dia punya rasa tanggung jawab, otomatis dia akan berlaku dengan sebaik mungkin. Nggak Berarti akan sembarangan. bagus banget ya kalau yang nyalak-nyalak itu punya portfolio yang jelas gitu ya. Jadi Iya. Iya. Jadi bukan goalnya saya naik, Heeh, tapi apa yang saya wujudkan. iya, Yes. Itu yang menyebabkan dia naik, itu kan penting ya. iya. balik berarti dong. Aku kepikiran. Kan Bapak tadi nanya, ini pekerjaan atau pengabdian? Yang pengabdian mungkin benar-benar ngabdi. Kalau emang nggak punya apa-apa berarti dia bekerja untuk mendapatkan uang. Dipikir tunjangannya berarti dong. Nah itu dia. Akhirnya jadi pekerjaan. Jadi Kan? pekerjaan dong berarti. Ya kan, karena akhirnya ya sudahlah saya kejar posisi tinggi, makin tinggi untuk bisa dapat uang. Ya, akhirnya ya suatu pengabdian berubah jadi sebuah pekerjaan. Saat pengabdian berubah jadi pekerjaan, nilai yang awalnya moral berubah jadi nilai materi. Ya kan? Nah, masalahnya nilai materi yang diminta melebihi kapasitasnya. Ini yang akhirnya bikin masyarakat meledak kemarin. Kalau mereka minta nilai materi tinggi dengan hasil bagus, rakyat juga makin baik. Nggak apa-apa. Ini oke. Tapi Ya kan? Karena seperti yang kita tahu lah, di plus 62 kita nggak bisa tutup-tutupin ya. Permainan pajak nggak karu-karuan ya kan. Sogok sana sini. Kalau kita bilang enggak kok sini sudah bersih ya nggak bisa karena itu tetap terjadi lah. benar. Ini kalau kita mau jujur menerima ya seperti itulah masyarakat kita, pemimpin-pemimpin kita yang masih butuh disogok-sogok. Kalau ada yang komplain nggak ada, itu sudah kenyataannya masih ada Tapi di itu daerah-daerah. masuk ke ini nggak sih Pak? Kalau sogok itu udah tradisi nggak sih Pak? Individu. Jangankan di atas, kita yang masyarakat aja banyak kok kayak gitu kan? Korupsi. Kalau kita bahas korupsi ya, kita 350 tahun dijajah oleh sebuah negara yang kita sebut dengan Belanda ya, katanya dijajah dulu kan. Dan ternyata penjajah kita salah satu negara bersih loh. Ya. Saya nggak tahu budaya korupsinya kita warisin dari mana. Ya kan? Apakah itu memang culture-nya kita sendiri? Yang memang sedikit-sedikit ya kalau itu culture-nya sendiri ya wajar terjadi kemarin. Setelah ada rame tersulut, sibuknya menjarah. Ya kan? Berarti memang mentalnya seperti itu. Dan beberapa yang sudah bagus mentalnya kan turun langsung diperbaiki. Halte-halte diperbaiki,
gerakan-gerakan orang baik kita masih banyak. Banyak banget. Masih banyak, biarpun memang ada sekelompok, 2 atau 3 kelompok orang-orang nggak baik juga ada, yang namanya negara ya. Yang cerdas ada, yang nggak cerdas juga ada, yang pintar ada, yang nggak benar juga ada ya kan. Nah, ini kelompok benernya langsung turun, perbaiki, karena mereka nggak mau nama mereka dibawa. Bahkan di salah satu daerah di Indonesia yang saya tahu demo dibatalkan. Kelompok ojol nggak jadi turun, kenapa mereka nggak mau namanya dipakai? Mereka mau jaga semuanya kondusif. Nah, berarti kan sekarang ada kelompok-kelompok bayaran nih yang dilempar dari sana sini. Karena kalau kita lihat ya berita-beritanya, orang nggak dikenal, bukan warga sekeliling, ya kan? Di cerita tahun 98 dan beberapa tahun setelahnya di beberapa daerah yang saya sempat ketemu langsung ke daerahnya, itu memang orang yang datang itu entah dari mana, didatangkan dengan truk, bakar, hilang, nggak ada yang kenal. Bedanya waktu dulu media sosial nggak seperti sekarang. Handphone zaman dulu jarang yang punya lah, belum ada kamera. Sekarang udah tertangkap kamera semua. Dan terlihatlah kejanggalan-kejanggalan ini muncul ya kan. Ada permainan-permainan. Nah, tapi kalau masih ada masyarakat kita yang mau dimanfaatkan seperti itu, ya kan? Biasanya kan ada ganti materi ya. Ini loh, kamu dibayar untuk merusuh. Nah, ini masyarakat yang mentalnya nggak benar nih. Ya kan? Menurut teman-teman nih, saran ya yang bisa memperbaiki kondisi ini sehingga ke depan nggak perlu terjadi lagi itu apa? Dari secara psikologinya, nggak perlu secara politiknya atau yang lain, psikologinya lah. Untuk maju ke pusat itu apa sih yang perlu diperbaiki? Moral. Moralitasnya, etikanya, Kontrol dirinya mungkin, Pak. kontrol dirinya. Iya. Tetap sama komitmen pendiriannya dia juga. Konsisten dengan Konsisten. omongan. Apa yang kamu bilang dan itu harus yang kamu lakukan. Pola pikir. Masih mungkin nggak sih diperbaiki? Mungkin. Mungkin. Nggak mungkin. Mungkin Kalau ada banget. power yang menekan di sana, yang menyebabkan psikologinya berantakan akhirnya, dan harus mengikuti permainan di sana, kan ini yang terjadi sebenarnya. Nah itu. Psikolog. Tarik akar Lingkungannya. permasalahannya. Benar-benar harus dicari akar akar permasalahannya. permasalahan. Ini siapa yang menyebabkan gitu loh. Iya. Kan kembali di masyarakat atau case-nya dulu itu bagus, saat udah masuk ternyata kayak gitu, berarti kan kita harus cari tuh siapa akar permasalahannya ini. Pasti ada yang memicu kan, kamu tahu nggak kayak gini. Udah. Kan kena lagi tuh mental kita. Ya karena kan banyak begitu sampai di pusat dapat power syndrome. Semakin lama berkuasa, semakin besar ilusinya bahwa saya lebih penting dari rakyat. Keluar omongan-omongan seperti kemarin tuh yang menyulut rakyat ya kan. Kemudian kalau kita lihat di teorinya Bandura ya, itu moral disengagement itu adalah kemampuan memutuskan rasa bersalah. Rakyatnya kelaparan, keputusannya salah, tetap masih bisa tidur dengan santai nyenyak ya. Masih bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kalau kita lihat cerita lucu kemarin ada potongan video ya. Ngapain tiap tahun keluar negeri gitu, padahal bahasa Inggrisnya nggak bisa gitu. Mau bikin laporan apa mereka? Ya kan? Itu udah kan sekarang dituntut Pak untuk yang memang mewakili suara rakyat jika bisa memiliki pendidikan tinggi, moralnya bagus, etikanya bagus, ditambah sama public speakingnya bagus. Jangan ya hanya ujuk-ujuk jadi apa tiba-tiba udah menjabat kayak gitu loh. Menurut teman-teman psikologis ini penting nggak sih pendidikan itu? Sangat amat penting. Sangat amat penting, Pak. Pendidikan yang asli ya. Pendidikan yang sebenarnya. Yang sebenarnya, pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan iya. Pendidikan yang sebenarnya. Kemudian tentang mental dan EQ ini penting nggak sih? Penting. banget. EQ, Penting. ESQ ya. Emotional, spiritual, apa lagi? Q. dari gosip-gosip yang teman-teman denger Nah, ya. itulah, Pak. Ya, mereka dites nggak sih sebelum naik ke sana itu atau bayar tes gitu? Itu Kayak kurang tahu ya, bukan Itu ranah kurang tahu. kita. Bukan ranah nggak pernah kita. dengar selentingan-selentingan nggak? Saya soalnya di tempat dulu cari SIM itu Gini surat psikologinya tinggal bayar dapat ya. Ya. Dan sekarang udah ditangkap, udah di penjara pelakunya. Tapi dia udah tinggal bayar. Aduh. Ibaratkan Surat keterangan itu dapat itu, bisa beli itu. bisa. Makanya kan kembali jangan menyalahkan di atas karena masyarakat sebagian besar juga akan melakukan hal itu. Kembali ke diri sendiri dulu. Perlu nggak kira-kira mereka dites begitu? Perlu banget. Kalau nggak lulus, tapi udah keluar dana banyak buat kampanye gimana?
Nah itu. Kan rugi besar tuh. Iya, Ya sudah. karena kan Kalau tugas dan tanggung jawab mereka tuh nggak simpel gitu loh. Dengan Iya. kerjaan yang seabrek itu, ya mereka harus punya kemampuan berpikir yang baik. Kan punya duit, nanti tinggal bayar profesional kerja di bawah saya. Ya dengan begitu ya udah kelihatan nggak pantas buat jadi ya, perwakilan masyarakat untuk menyampaikan segala sesuatunya. Nah, ini didengar ya untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini ya. Kalau memang hanya fokusnya mau bayar orang, nggak usah jadi wakil lah ya. Kalian yang ya berkapasitas lah ya tadi. Kalau enggak nanti kasihannya siapa? Kasihan kita yang rakyat jelata ini. Masyarakat banyak ini. yang belum. Kita butuh pemimpin yang kita bisa banggakan, Benar. ya kan? Bukan pemimpin yang kita bisa teriaki tiap hari disalahin. Kan capek juga ya, kalian capek, kami juga capek gitu. Sama-sama capek. Kebayangkan kalau kita bisa bangga sama kalian, kan kita seneng gitu, kalian juga seneng gitu kan. Ya dimulai dari nggak usah minta gaji dulu lah ya. tanpa perlu digaji pun kalau memang Ngabdi. bagus, kan kita mengapresiasi dong. Nah, ingat PNS zaman dulu, untuk jadi PNS apa yang terjadi? Pengabdian panjang. Kalau nggak punya pendidikan tinggi, pengabdian panjang, di akhir usia biasanya udah agak umur tuh diangkat jadi PNS. Dihargai loh zaman dulu PNS itu. Dihargai banget. Tidak mudah menjadi PNS, butuh pengabdian lah sekarang. Butuh uang. Butuh uang loh. Ini kompor kanan ini gawat. Indah, apakah Anda baik-baik saja? Kita pulang yuk, Indah yuk. Tahan. Tapi kembali ya. Tadi tak perhatiin lo. Fenomena ini kenapa ya? Kalau kita cerita dikit ya. Dulu PNS itu pengabdian, benar-benar pengabdian dan sangat bangga menjadi seorang pegawai negeri adalah hal yang membanggakan. Iya. Ya kan? Saya pun masa kecil terinspirasi karena kebetulan keluarga saya juga PNS semua banyak kan. Saya terinspirasi loh. Sampai akhirnya ya seiring usia berlalu dan terjadi penurunan sudut pandang terhadap PNS. Kenapa? Perubahan ini psikologis budayanya kita. Kan kalau zaman dulu jadi PNS itu nggak ada duitnya. Orang-orang lebih milih ke BUMN atau swasta karena zaman dulu PNS kan benar-benar ngabdi. Nah, mungkin maksudnya baik pemerintah mengapresiasi kerja PNS dengan memberikan gaji yang banyak. Nah, ini disalahartikan sama generasi-generasi yang sekarang. Kalau kita jadi PNS, gaji kita banyak. Padahal jauh sebelum itu, sebelum gajinya tinggi, itu kan Ada pengabdian yang panjang. nggak ada gaji gitu, nggak ada gaji. Lagi ke awal sih, kalau dulu tuh lebih ngutamain proses daripada hasil. Dan Kalau kualitasnya sekarang tuh juga lebih hasil. dilihat. Ya, diseleksi yang benar-benar seleksi banget bagaimana kualitas seorang pegawai negeri sipil yang harus dan wajib dimiliki gitu. Dan nggak sembarangan orang kan bisa jadi itu. Kan pelatihan itu masih zaman dulu sampai sekarang ada ya, apa ya namanya LP apa ya, buat camat-camat itu, buat petinggi-petinggi ada pelatihannya. Kemarin sama Pak Presiden kita kan sudah digalakkan lagi. Dan ada beberapa yang melarikan diri nggak ikut gitu ya. Tapi akhirnya kan tetap nyusul ikut lah ya. Nah itu kayaknya perlu digalain lagi itu. Kan akhirnya nyusul ikut ya, memang itu Dipertegas penting. lagi. Penting kenapa kita mendengarkan satu suara perintah di pusat gitu kan. Nah, kemudian kan terjadi penurunan atau perubahan sudut pandang ya. Jujur ya, zaman dulu lihat PNS itu membanggakan. Akhirnya saat PNS nilainya sudah berubah dari nilai pengabdian jadi nilai penghasilan gitu kan. Nggak ada. Akhirnya ya turun lagi sudut pandang masyarakatnya. Mungkin PNS zaman dulu nggak kaya, tapi kita bangga lihatnya. Zaman sekarang mungkin kalian duitnya banyak lah ya, kayak bisa flexing gitu ya. Tapi kita lihatnya ya kayak kemarin muak gitu ya. Kayak sedih gitu. Kayak sepertinya ada kubu antara pemerintah dan masyarakat, padahal pemerintah itu ya yang memerintah kita gitu ya. Akhirnya kubu yang terjadi pecah, masyarakat ya hidup sendiri, pemerintah hidup sendiri. Pemerintah tiba-tiba bilang pajak naik, alasannya ini itu nggak tahu duitnya kemana gitu. Masyarakat bingung juga bayar pajak gitu kan. Bayar pajak untuk apa juga nggak paham. Jalan-jalan kecil juga ya, kalau kita bilang Indonesia ya itu luas, banyak pulau. Kalau kita mau keliling sedikit gitu ya, Indonesia seperti cuma Jawa sama Bali gitu ya. Sisanya listrik aja susah. Ya kebetulan di hutan saya daerah-daerah kecil itu ya. Kalau di sini Jawa dan Bali masih indah ada listrik, daerah-daerah kecil listrik tuh nggak ada. Hidupnya pakai apa? Genset. Punya kulkas tuh udah kayak luar biasa. Nggak ada. TV nggak ada. Yang ada apa ya sekarang smartphone semuanya udah pada punya lah sampai ke pelosok ya. Karena sinyal Telkomsel kita jaya.
Benar, itu sampai ke daerah-daerah kecil masih ada sinyal. Paling nggak komunikasi masih ada. Tapi listrik berat sekali. Hanya bisa nyalakan lampu. Untung sekarang sudah ada LED ya. Kalau dulu lampu yang bohlam itu listrik berat sekali. Hanya bisa nyalakan lampu sebentar gitu untuk belajar anak-anak. Banyak ya anak-anak di daerah-daerah kecil tuh belajar itu masih susah loh. Ini teman-teman pelajar yang demo, kalian belajar aja di rumah. Banyak masyarakat kita yang butuh masih belajar. Kalian dapat kesempatan di kota besar gitu ya. Nanti kalau mau demo-demoan nanti. Cara demonya diganti. Bukan dengan jejeritan, teriak-teriak di jalanan, pukulin sana sini, jangan. Ganti aksi protes kalian dengan belajar yang pintar pimpin Indonesia. Seperti itu. Karena kan masa depan negara ini ada di tangan kalian. Kalau kalian tunjukkan tindakan anarkis, apa bedanya kalian sama pemerintahan sekarang? Kasih tunjuk dengan cara apa? Belajar yang baik, pimpinlah Indonesia. Negara kami butuh lah. Negara kita butuh kalian yang mimpin gitu. Sudah waktunya pergantian ya. Saya pengen tanya lebih jauh nih, sedikit nih sebagai penutup. Teman-teman, pesan untuk para pendemo di luaran sana. Dari mana dulu nih? Sana dah. Sana lah, yang Saya paling dulu. jantan di antara yang jantan. Emang jantan. Untuk teman-teman yang sedang demo, Kok kayak pesan terakhir? Iya. Mau surat wasiat. kalau kita demo, cobalah kita berusaha kontrol emosi. Jangan gampang terpancing, jangan gampang terprovokator. Kita pikirkan juga ke depannya setelah tindakan itu akan seperti apa kita. Itu aja, dikit aja itu. Sudah. Ya jagalah sikapnya gitu. Maksudnya kalau mau menyampaikan aspirasi kalian tolong dikondusifkan karena itu juga ngaruh ke yang lain, bukan cuma kalian aja. Apalagi dengan tindakan yang sebegitunya sampai merusak fasilitas umum itu udah sedikit kelewatan batas ya. Jadi kalau mau nyampaikan aspirasi ya sewajarnya aja lah gitu. Cari circle yang logikanya jalan, Perut isi. hati jernih. Masih Ya kan, karena Pikiran jernih. pikiran jernih. Jadi kan kalau circle kita sama-sama emosinya stabil, terus logikanya jalan, ada satu penyusup itu nggak akan ngaruh. Mereka justru akan mental. Jadi ya itu kita harus pinter-pinter cari circle karena kadang kebanyakan circle yang sekarang tuh wah kayaknya bagus, tapi ternyata dia membelokkan biar pemikiran kita salah. Secara Seperti itu. perlahan biasanya. Intinya Iya. mindset kalian ya diubah sedikit lah, diubah guys. sedikit. Nah, Jadi kadang pikiran Jangan cepat terprovokasi. apa yang kita yakini itu kan belum yang kita yakini benar itu kan menganggap semuanya salah. Jadi kita belajar mencari dari sudut pandang yang lain dan tetap perut harus terisi. jangan menilai dari satu sisi. Iya. Juga perut harus terisi juga. Silakan. Sudah diwakilkan semua kan. Yang penting intinya jangan terprovokasi aja. Logika harus jalan, benar kan perut semua harus diisi juga. Biar kangen. Karena kita juga satu sisi kita juga harus berpikir kalau kita kayak kemarin kita juga yang akan rugi, kita juga akan keluarkan. Ya, itu kan bangun itu pakai uang kita juga. misalnya. Makanya harus benar-benar logika sih yang main. Kalau memang udah ada yang provokasi nih harus segera hentikan. Terus ada yang memang buat satu kejanggalan, kita harus berani. mengungkapkan hal itu. Jangan sampai benar-benar terprovokasi deh. Dan Istilahnya jangan itu. memprovokasi orang yang gede, karena itu pengaruhnya gede banget. Ini buat bukan orang lain. untuk masyarakat aja sih ya. Itu juga jangan sampai terprovokasi juga. Yang penting Ya, logistik harus ya. penuh. Kalian logistik terus di sini. lapar soalnya. Mawar ini lagi kelaparan nih Mawar nih. Saya juga sih. Logika tidak akan jalan Iya. tanpa logistik. Benar. Oke. Tadi kita putar dari kiri ke kanan, sih dari kanan ke kiri dia pesan untuk teman-teman di pusat yang memimpin negara kita. Terima kasih sudah menjadi perwakilan kita. Tapi kalian juga harus flashback siapa yang mengangkat kalian, apa janji-janji kalian, terus Indonesia, negara ini mau dibawa kemana? Kalian kan pasti punya itu, apalagi peraturan-peraturan itu yang kalian sahkan itu juga harus istilahnya? Dipertimbangkan. Ya, dipertimbangkan lagi. Mana yang baik untuk kita, mana yang memang tidak baik.
karena kalian adalah perwakilan kita. Itu aja sih. Utamakan rakyat bukan berarti harus semua keinginan rakyat dipenuhi, Iya, tapi kalian kan mewakili kami di sana untuk bisa memilah mana yang baik dan yang buruk. Jadi logikanya harus tetap jalan, emosinya harus stabil, perut udah kenyang, Etika moralnya. etikanya jadi perlu dijaga. Jadi cara kita berbicara, menyampaikan itu jangan sampai kalau orang nangkepnya itu jadinya malah beda gitu. iya. Jadi makanya logikanya, public speakingnya, kembali lagi ke mana yang harus benar-benar diperjuangkan, mana yang enggak. Lapar ya kan? Iya. Logika. Lebih kalau saya sih lebih ke proses ya, tolong pemerintah atas utamakan proses, jangan lihat hasilnya. Kita sama-sama bekerja lah pelan-pelan untuk negara supaya negara kita mulai berkembang, bisa lebih maju lagi. Pola pikir kita juga tolong mindset-nya tuh diubah. Jadi ya berpikir secara logika aja kayak yang udah dibilang sama teman-teman lain. Boleh kita mengutamakan rakyat, tapi tolong dipilah dan pilih mana yang benar, mana yang enggak. Ya emang sih suara masyarakat tuh beragam gitu kan. Banyak Tapi ya, dari- tolong banget dipilih dan kalian juga tolong memilihnya yang benar gitu loh. Lihat dari banyak sudut pandang, Yes, jangan yang satu. sembarangan. Dan Aku mau ngomong takut salah. saya untuk perwakilan masyarakat seperti saya, tolong sebelum memberikan statement dipikirkan dulu apakah statement tersebut akan Statement Anda apakah memberikan dampak yang efektif, Yes. yang negatif atau positif gitu. Itu aja sih pesan dari saya. Soalnya kalau sudah negatif itu ya bisa terjadi kayak kemarin jadinya akhirnya. chaos? Berpengaruh kemana-mana. Iya, jadi nggak cuma di satu wilayah aja yang seperti itu, di semua wilayah pun kena jadinya. Gitu. Oke, terima kasih ya. Ini pesan-pesan luar biasa ya untuk para pendemo yang udah mewakili masyarakat dan para wakil rakyat yang sudah mewakili masyarakat. Ingat teman-teman, kalau turun ke jalan, ingat kemarahan kalian itu sah. Tapi jangan cuma sampai jadi tontonan viral ya, semua pada cari medsos mana sih demo, mana sih demo. Amarah itu kan kesadaran kolektif. Bukan sekedar bakar-bakaran sesaat. Kalau kalian cuma marah nggak ada arahnya, besok pejabat yang sama juga masih ngopi santai lah. Sudah dilupakan ya. Jadi kawal sampai selesai. Sampai aturannya memang ditetapkan, keputusannya diambil. Selesaikan yang kalian buat bukan dengan bakar-bakaran, tapi sampai disahkan. Ini untuk teman-teman pendemo ya. Nggak perlu dengan cara anarkis lah. Kalau kalian nggak terima, nggak suka, kalian nggak bangga sama pemerintahan sekarang, belajar yang benar, pimpin Indonesia. Fokus sama tujuan demo kalian apa? Nah, fokus sama tujuan demo. Dan untuk teman-teman di pusat ya, kursi kalian bukan kursi pijat nyaman gitu, bukan ya. Itu kursi titipan rakyat. Gak usah sibuk pamer harta, tapi pamer keberhasilan. Ya kan? Karena sebenarnya kami ini sangat percaya, karena itu sampai akhirnya terluka. Kalau kami nggak percaya, kami nggak terluka lah, peduli amat gitu kan ya. Kami ini percaya, karena itu ya kepercayaannya dijaga. Dan sekali lagi podcast kami nggak selalu benar. Kami mencoba melihat sudut pandang lain dan menyampaikan harapan-harapan kami. Semoga semuanya lebih baik. Sampai jumpa kembali di podcast kami yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Udah mati kan?